Jadi Allah akan menolong kalau murni. Kalau nggak murni nggak bakal ditolong oleh Allah. Mohon maaf. Az-Zumar tegas ayatnya. La in asyrokta layah baton na amaluka. Selama masih ada campur aduk, maka Allah tidak akan melihat apa yang kau kerjakan. Artinya apa? Artinya sia-sia pekerjaan kita. Belanda dulu melarang kita berhaji. Kenapa? Karena setiap orang pulang haji timbul revolusi. Paham nggak? Kalau revolusi itu bangkit setelah berhaji. Karena di sana ada Hasan Al-Banna, di sana ada Sayyid Qutb, di sana ada Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi. Maka Barat sampai hari ini tetap bahaya Wahabisme. Tetap begitu. Sampai sekarang dunia Barat menganggap bahaya dengan Wahabisme itu. Maka ada ormas Islam yang termakan oleh fitnah ini. Di Indonesia ada ormas Islam yang termakan dengan fitnah ini. Bahayanya Wahabi. Begitu. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdul Wahab itu selalu memberikan support kepada jamaah haji Indonesia zaman dahulu, sehingga pulang, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya, begitu pulang ke Indonesia, kunaon jadi ngalawan cek Belanda teh. Mantap Belanda melarang haji. Jadi 3 yang dilarang oleh Belanda tuh. Pertama, dilarang menerjemahkan Quran. Karena kalau mereka tahu isi Quran akan bangkit perlawanan. Jadi geus nyaho Quran mah teu sieun maot. Eta teu sieun maot geus nyaho Quran. Maot mah iraha we. Iraha we maot. Ustaz Jan beberapa bulan menceritakan kematian we. Sok sieun juga Ustaz Patah. Di akhir-akhir dengan ngomong pimautkeun we. Ada maot mah takdir we kudu sieun sagala. Kapan Pak Ustaz Patah kan gitu, dina rekaman-rekaman video. Ayo bicara mati, cara mati. Ketika ayah sentukan, eta sih almarhum pakai ngomong maut wae jadi maut. Saya nggak khawatir bicara mati beberapa bulan ini. Tentang akhirat tidak obrolkeun kan yang dibahas. Ya, saya sudah ditakdirkan oleh Allah umurnya kapan berakhir. Gitu. Makanya kematian mah jangan ditakutkan. Kematian mah disiapkan. Pak Soekardi ulah anteng-anteng teuing nyonya obasreng. Hadapi tuh kematian, irahata. Kurang kudu siap. Itu. Ya. Nah itu. Jadi ulah kamalinaan hirup. Nah oleh karena dia rahimakumullah, apabila Al-Quran sudah dipahami oleh umat Islam, maka akan mampu menghidupkan al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Itu dipikasiin ke barat. Maka isu Wahabisme dengan konteks negatif, ya, opininya negatif, itu sengaja dibuat agar pengaruh Wahabi ini tidak merata di mana-mana. Kalau pengaruh Wahabi merata, hilang kemusyrikan. Kalau kemusyrikan hilang, tinggal kemurnian. Kalau kemurnian lahir, pertolongan Allah dekat. Kenapa hese mendapatkan pertolongan Allah? Sebab teu murni urang mah. Saya aja disuguhi orang pribumi nyuguhan kue cucur. Kue cucur heula disuguhkeun teh. Teu lihat datang cai. Silahkan dicoba kue cucurnya. Eta cai anu di Pak Ustad, mangga dicobian cucurna muncrat. Nggak mau minum. Nggak mau minum saya. Trauma nepi ka ayeuna. Kan Anda saja tidak tega meminum air yang disuguhkan, lamun katingali air nu muncrat. Udah ngomong cucur pasti ceret atuh. Pasti ceret ngomong muncrat non. Ngomong cucur pasti ceret. Makanya sebagai pribumi yang baik, kalau mau nyuguhin orang, gelasnya jangan di depan mulut. Mari ngomong cucur, geus naon cilaka we. Jadi Allah akan menolong kalau murni. Kalau nggak murni nggak bakal ditolong oleh Allah. Mohon maaf. Az-Zumar tegas ayatnya.
Lain asyrokta layah batonna amaluka. Selama masih ada campur aduk, maka Allah tidak akan melihat apa yang kau kerjakan. Artinya apa? Artinya sia-sia pekerjaan kita. Kenapa? Asyrokta, karena masih ada campur aduk. Oleh karena itu berhaji adalah dalam rangka muqaddas. Proses mensucikan jiwa seseorang. Jadi bukan hanya areanya yang suci, tapi pribadi kita juga disucikan di sana. Paham ya? Itu maksudnya. Makanya lamun berhaji itu pakai ilmu, semua benar. Ala amilu ala goiri ilmin kasaliki ala goiri torikin. Beramal, beribadah tanpa tahu ilmunya, sama seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya. Ya, nggak nyampe tujuan. Mantap. Makanya dalam Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. At-taqwa sebagai tujuan yang harus dicapai dari ibadah haji, tapi dasar landasannya apa? Tazawwadu, bekali dulu ilmu. Gitu. Tazawwadu, bekali dulu ilmu. Baru nyampe ke takwa. Berhaji tanpa pembekalan keilmuan alias tidak memahaminya, maka tidak akan nyampe ke takwa. Hanya nyampe kepada gelar haji aja. Itu selesai udah perasaan. Paripurna aja jadi muslim. Jauh. Jauh banget. Ya. Nah itu. Nah, maka ini yang harus dipahami oleh kita. Quran banyak pihak yang ingin memadamkan. Caranya banyak. Bagaimana cara umat Islam jauh dari Quran. Itu. Yang kedua, ibadah haji nggak boleh zaman Belanda. Kenapa? Sebab ada indikasi setiap orang pulang haji muncul sebuah perlawanan. Jadi jadi haji itu sama dengan mengobarkan semangat berjihad. Dengan cara apa? Bersatu dan menyatukan. Tuh. Jadi semangat tina haji mah bersatu kita teh dan menyatukan yang lain. Sama seperti prasmanan gitu, ngundang ngahiji. Ngahiji barang dahar. Yang ketiga apa? Yang membuat Belanda itu melarang kita. Kerumunan berkumpul dalam majlis taklim. Di zaman Belanda itu nggak boleh ada pengajian-pengajian. Ini pun di negara kita hampir-hampir saja. Banyak larangan ngaji gitu. Dengan COVID lah, dengan yang lainnya. Tapi tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Kenapa kalau ada beginian ditakutkan? Karena ini adalah akan menjadi mesin penggerak lewat Quran. Quran itu ruh, nyawaan. Jadi orang itu nyawaan itu lamun ngaji mah. Lamun teu ngaji mah kok supaya. Jelema tarang ngaji mah jiga nu paeh we. Digebag-gebeg kumaha itu hudang-hudang. Paham ya? Dikobarkan semangat lewat ngaji begini. Makanya ada nenek-nenek di negara yang mempersoalkan ngapain sih ibu-ibu pada ngaji. Kita teh kurang mana ini teh. Teu wauh kuring ge. Da lain di Indonesia lain. Jadi ayah hiji ini di hiji negara gitu. Mempersoalkan kenapa ibu-ibu teh ke majlis taklim gitu. Jadi dia sendiri ketakutan kalau kita ngaji. Nah, lewat simbol haji, lewat simbol kurban akan lahir rasa kebersamaan. Maka tsunami bagi Yahudi. Lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Kenapa dianggap tsunami bagi Yahudi? Pertama Al-Furqan 26. Al-mulku yauma idzinil haq lirrahman wa kana yauman alal kafirina asiro. Ya. Di saat kebenaran Al-Qur'an telah berhasil diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, disebut ruhama, beginilah ketika teori Quran Sunnah telah berhasil mewujudkan sosial ruhama, maka inilah yang membuat semakin sulit dan putus asanya orang-orang kafir. Asir boleh diartikan sulit, asir juga boleh diartikan putus asa. Jadi kalau kita sudah bersatu dan harmonis, maka ini yang membuat frustasinya orang-orang kafir, terutama Yahudi. Yahudi Nasrani. Nah, di ayat berikutnya 27. Wa yauma ya'udzu zalimu ala yadai yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila.
Dan pada saat itu pula orang-orang zalim alias orang-orang kafir alias Yahudi Nasrani gigit jari. Jadi kalau kurban dan haji berhasil mengharmoniskan umat Islam, kafirin gigit jari dan mereka menyesal. Lalu ya laitan ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Sungguh aku menyesal tidak menyadari kebenaran ini. Padahal Rasul sudah banyak mengingatkan tentang jalan ini. Kenapa tidak aku ambil jalan ini? Nah, itu ya. Jadi udah bikin panik dan bikin menyesal. Oleh karena itu, esensi dari haji dan kurban adalah menguatnya rasa persatuan dan kesatuan.